Bank konvensional kalau kita bicara penyaluran dana masyarakat hanya ada satu, namanya kredit. Nah, masyarakat ini belum pada tahu bahwa kredit, mau kredit KPR, kredit mobil, motor, apapun modal kerja, itu sebenarnya utang uang. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini, Binara TV Digital di bawah naungan Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima mendatangi praktisi di bidang perbankan khususnya keuangan untuk berbagi pengalaman di Binara TV Podcast. Beliau adalah Bapak Cahyo Kartiko. Selamat datang Pak Cahyo. Ya Mas Amri, terima kasih atas undangannya. Saat ini beliau merupakan Direktur Utama PT BPRS Arta Madani. Sebelumnya beliau juga merupakan Advisor BPRS Mulia Berkah Abadi dan Direktur BPRS Al Salam Amal Salman. Beliau juga aktif di tingkat organisasi profesi sebagai Ketua Umum DPP Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo, sebagai Ketua 5 DPP ASBISindo, Asesor BNSP dan Trainer atau Fasilitator LSP LKM Sertif. Sekali lagi, apa kabar Pak Cahyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana sehat-sehat Mas? Di situasi pandemi sekarang kan memang semua serba terbatas gitu. Gimana Bapak menyikapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi itu kira-kira? Baik, terima kasih Mas Amri. Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa Binara TV, kita pahami bersama bahwa seluruh dunia mengalami situasi yang sulit. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 memang menjadi suatu persoalan pelik karena yang diserang itu kesehatan. Kalau hanya finansial, kalau hanya masalah ekonomi, saya rasa itu persoalan yang bisa diselesaikan satu negara dengan negara yang lain. Tapi kalau sudah pandemi, ini adalah masalah seluruh dunia. Untuk itu maka paling tidak ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita harus punya motivasi yang tinggi untuk menghadapi kondisi semacam ini. Kemudian yang kedua, kita mesti kreatif untuk mencari terobosan-terobosan baru supaya bisa bertahan dan bertumbuh. Yang ketiga adalah kita selalu berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita untuk keluar dari masalah yang ini. Ya. Pada hakikatnya kan semua industri betul-betul sedang survive, Pak. Ya, tadi Bapak bilang bahwa secara finansial memang berpengaruh, tapi ujungnya adalah kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Tapi sebelum kita jauh lebih membahas terkait pandemi secara lebih santai, saya mau sedikit memberikan beberapa pertanyaan mungkin kepada Bapak. Yang pertama itu kaitannya, kalau saya pelajari riwayat profesi Bapak, itu rata-rata profesi perbankan dan pekerjaan di dunia perbankan syariah itu Bapak semuanya tersedia di situ, mulai dari sebagai trainer sampai dengan sekarang direktur di PT BPRS Arta Madani. Nah, yang ingin saya tanyakan secara simpel saja, Pak. Bapak dulu memulai minat bidang di perbankan syariah itu atau memang dorongan sendiri, minat sendiri, atau memang ada dari keterlibatan lingkungan keluarga yang betul-betul mensupport pembelajaran terkait bidang perbankan syariah? Oke. Gitu kira-kira Pak, bagaimana? Iya, luar biasa. Jadi masuk bank itu merupakan sebuah karunia untuk kami, untuk saya pribadi, di mana saya sebagai lulusan dari Institut Perbankan Bogor, Institut Pertanian Bogor maksudnya, IPB, diberi kesempatan untuk kemudian berkarya di bidang perbankan. Meskipun di awal-awal karir saya sebenarnya di bidang pertanian, ya, ada yang on farm maupun di industri yang mendukung pertanian, gitu. Namun pada saat saya mempelajari industri perbankan atau industri keuangan pada umumnya, itu ada yang menarik. Apa tuh Pak? Bahwa industri keuangan atau perbankan ini termasuk dalam high regulated industry. Jadi industri yang penuh dengan aturan.
ya. Banyak sekali Banyak kebijakan. sekali ya yang mengatur itu. Nah ini mengapa demikian? Itu menjadi satu pertanyaan yang saya pengen tahu. Nah, justru malah itu jadi daya tarik buat Iya, Bapak. Oh, iya. baik, siap. Kenapa harus seperti itu? Iya. Kemudian apakah keluarga mendukung? Alhamdulillah mendukung sekali. Alhamdulillah. Mendukung sekali. Jadi ketika kami memulai berkarir di perbankan ini, saya merasakan ini adalah industri yang bisa membentuk saya menjadi seorang pribadi yang taat aturan. Oh. Paling tidak itu, kan? Karena Taat mau nggak aturan. mau mempelajari kebijakan-kebijakan banyak itu Mempelajari dan melaksanakan. tadi. Oh, oke. Mempelajari melaksanakan, dan itu bukan hanya kita menjalankan sendiri, tapi diawasi baik di internal perbankan maupun oleh otoritas yang ada. Pada saat itu kan Bank Indonesia, sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi membentuk karakter dan pribadi ini menurut saya penting ya. Jadi bagaimana membuat masyarakat percaya kepada perusahaan yang kita pimpin, gitu misalnya ya kan, itu jadi sangat menarik. Kalau kita perhatikan, bank adalah industri yang bisa menghimpun dana masyarakat, quote unquote sebenarnya berhutang pada masyarakat, tanpa harus memberikan jaminan apapun. Artinya kepercayaan penuh terhadap. Ya, betul. Jadi masyarakat itu ketika bermitra dengan bank, maka dengan sadar itu menyerahkan dananya untuk kemudian disirkahkan atau dibagi hasilkan dengan bank, kalau bank syariah. Ya. Terus apa jaminannya? Tidak ada jaminan. Kan ya? Justru itu menariknya di Mas situ. Amri misalnya butuh modal, terus mendatangi bank atau lembaga keuangan, pasti ditanya, ada jaminan apa Anda? Gitu kan? Ya kan? Itu pun harus lebih besar dibandingkan hutangnya. Kan gitu. Namun di bank tidak. Bank meletakkan dananya, menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, deposito atau instrumen lain itu tanpa ada jaminan apapun dari bank, dalam tanda kutip. Artinya jaminan itu adalah jaminan bentuknya fixed asset misalnya yang lazim diminta oleh lembaga perbankan kepada nasabah. Kira-kira gitu. Itu berarti kan ada satu kepercayaan yang kuat oleh masyarakat terhadap industri perbankan ini. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi minat Bapak justru kita bisa dapat pelajaran sama-sama teman-teman di rumah bahwa ada banyak orang yang berprofesi pengennya bebas tanpa aturan. Ternyata Bapak memilih lebih ke perbankan karena ada banyak sekali aturan-aturan di situ. Kemudian karena dengan aturan di situ membuat kita mau tidak mau untuk melaksanakan aturan-aturan itu, juga mengelola semua aset yang ada, termasuk kepercayaan masyarakat, gitu. Nah, kaitannya dengan dunia perbankan tadi Bapak sudah jelaskan sekilas. Ada banyak masyarakat umum, mungkin juga terutama saya, belum memahami sedikit perbedaan antara perbankan dalam hal ini sistem konvensional dengan perbankan syariah. Nah, saya minta buat teman-teman di rumah nih Pak Cahyo, biar sama-sama memahami secara sederhana perbedaan antara syariah dengan konvensional. Gimana tuh? Baik Mas Amri, memang saya juga melihat dari indeks literasi perbankan syariah itu relatif rendah dibandingkan perbankan konvensional. Ini kan mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat, mungkin juga informasi masyarakat tentang bank syariah itu sangat rendah atau masih kurang lah lebih tepatnya. Belum terlalu banyak. Ya. Nah, kalau secara simpel kita membedakan perbankan syariah dan konvensional itu begini. Perbankan syariah itu adalah lembaga perbankan yang mana dalam menjalankan kegiatannya itu mendasarkan atau menjalankan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang berasal atau bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan bank konvensional, ya saya rasa mereka melakukan kegiatan aktivitasnya didasarkan pada aturan atau aturan manusia lah gitu. Hanya aturan manusia. Sebenarnya kan perbankan syariah dasarnya dari ada kode etik di situ ya Pak. Ya, makanya kalau di
di luar negeri menyebutnya bukan bank syariah tapi Islamic Bank. Islamic Bank. Ya, jadi memang bank yang berasal dari nilai-nilai keislaman. Keislaman. Nah, terus bagaimana? Apakah ini hanya untuk orang Islam? Tidak. Tidak. Ya, karena bank syariah itu kan bersifat universal. Sebagaimana dengan keberadaan agama Islam ya, yang mana memang tidak hanya untuk orang Muslim, tapi untuk seluruh umat. Rahmatan lil alamin, gitu. Ya kan? Jadi bersifat universal, kemudian bersifat adil, terbuka, dan menghindarkan praktek-praktek yang disebut dengan riba, goror, dan maisir. Oh, itu yang kadang-kadang suka masyarakat tanda petik memahaminya yang buruk-buruknya kadang-kadang. Karena tadi saya melihatnya bahwa literasi masyarakat yang rendah, terutama dalam memahami perbankan syariah ini, karena medianya kurang. Kalau saya lihat juga Pak, saya pelajari beberapa media bahwa memang pertumbuhan literasi perbankan syariah itu terjadi peningkatan, namun lambat. Lambat. Tadi mungkin penyebabnya yang tadi Bapak sebutkan. Nah, itu menurut Bapak sendiri atau karena memang sedikit juga perbankan syariah atau bank syariah yang berada di pelosok di seluruh Indonesia? Ya, banyak faktor saya rasa yang mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia. Baik dari internal industri maupun dari eksternal. Dari eksternal saya rasa yang paling berperan di sini adalah government will, ya, dimana peran pemerintah sebenarnya sangat kuat untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, ya. Barangkali sekarang kalau di Indonesia, alhamdulillah sudah ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang kemudian juga mendorong inovasi-inovasi dan komunikasi para stakeholder yang terlibat di perbankan syariah. Kemudian juga regulator ya, baik OJK, kemudian Bank Indonesia itu mendukung. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Syariah Nasionalnya itu juga demikian. Memproduce berbagai macam fatwa yang kemudian mendukung pertumbuhan atau perkembangan ya, karena setiap kita melonseng produk maupun aktivitas dan layanan perbankan syariah itu mesti ada dasar dari fatwa dulu. Itu dari faktor eksternal. Selain itu juga eksternal itu yang nggak kalah penting pasti masyarakat ya, masyarakat betul, sebagai pengguna daripada layanan perbankan syariah. Nah, kemudian dari faktor internal saya rasa banyak sekali juga di internal ya. Internal itu kan bisa dari sisi kelembagaan, dari sisi sumber daya insani, dari sisi teknologi, kemudian dari sisi layanan, sangat banyak sekali. Namun demikian, kalau dikatakan apa sih faktor yang paling dominan di sini kan? Paling dominan di sini. Nah, bank syariah ini mestinya memiliki gaya yang berbeda, memiliki style berbeda ketika dia muncul di masyarakat. Karena kalau tidak, maka dia akan disamakan dengan perbankan konvensional. Ketika dipersamakan, maka kita akan kalah. Ibaratnya yang satu sudah jadi gajah, syariah ini baru jadi semut lah gitu. Secara kita lihat secara pangsa-pangsar gitu kan, itu jauh pangsa pasar kita. Kita baru kurang lebih 6,5% dibandingkan perbankan konvensional. Baik kan? Pak Cahyo, melanjutkan nih. Berarti dari faktor eksternal yang sudah mendukung penuh terkait keberadaan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang kita lihat sekarang nih Pak Cahyo, yang lagi viral sekarang. Nah, jadi ada beberapa pihak, saya menyebutnya demikian, yang memberikan pernyataan bahwa ternyata bank syariah lebih titik-titik menjerat dan lain sebagainya. Padahal secara tadi bahwa di faktor eksternal itu sudah sedemikian rupa mensupport keberadaan perbankan syariah. Tapi dengan adanya situasi viral cuma 1, 2, 3 video, akhirnya justru malah yang tadinya mindsetnya harusnya mendukung mulai kembali lagi. Nanti apa memang ada semacam kepentingan untuk supaya ini jangan-jangan perbankan syariah kalau sampai berhasil bisa mengalahkan konvensional ya. Ada hal-hal kayak gitu nggak sih Pak? Kan kadang-kadang
Saya Ya. sebagai masyarakat umum memahami Iya, situasi iya, seperti iya. itu. Kalau statement terakhir itu biar masyarakat yang menilai. Oh, baik. Gitu Diserahkan ya. kembali. Namun kami mencermati hal itu sebagai otokritik bagi industri atau kritik bagi industri perbankan syariah. Masyarakat kan merasakan layanannya. Oh. Ketika layanannya tidak sophisticated, ya, Iya. masyarakat akan mengeluh. Memang ini apa ya? Agak menjadi satu hal yang menjadi PR bersama karena kejadian di satu bank syariah, ya, ini Iya, individu ya, individu individu. ya, kita nggak Betul, bicara betul, industri, tapi yang disebut bank syariah, maka semuanya Semuanya kena, Ini apalagi- agak tidak fair buat industri, karena apa? Kalau kita bicara bank konvensional, ketika ada bank yang bermasalah nggak pernah disebut bank konvensional, itu kan nggak fair. Betul, betul. Ya kan, jadi ini juga perlu kita ingin sampaikan kepada masyarakat, ya, terutama yang memang berkeinginan untuk membesarkan bank syariah itu, ayo kita bersama-sama bertabayun, ya, bertabayun, bersilaturahmi, saling mengenal, layanan, dan saling mengkoreksi. Mungkin kami ada kesalahan. Kesalahannya mungkin bukan kesalahan yang sifatnya mendasar, tapi sebenarnya sisi layanan. Oh. Bisa juga kan karena Komunikasi. Iya, komunikasi. Betul, persoalannya adalah persoalan yang sifatnya teknikal dan persoalan komunikasi. Iya. Yang kemudian kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, maka ini juga menjadi permasalahan yang baru yang sebenarnya jadi menyimpang dari dua hal itu gitu. Seolah-olah bank syariah seperti itu, padahal tidak. Padahal tidak. Tadi saya katakan tadi bahwa kita bersifat universalism, ya, untuk semua umat. Artinya harusnya nggak ada masalah. Nah, kemudian juga bahwa kami memiliki keterbatasan. Kalau dilihat bank syariah terbesar sekarang kan Bank Syariah Indonesia. Iya, Ya begitu ya. Itu kalau dilihat secara aset nggak ada apa-apanya dengan satu bank konvensional yang besar, gitu. Jadi kita masih kecil. Ketika kecil, maka kami tidak cukup memiliki capital untuk kemudian membuat layanan yang sebesar atau sebagus sebanyak produk di bank konvensional. Dan satu hal, sebenarnya di bank syariah itu sangat luar biasa. Luar biasanya adalah banyak sekali produk yang kemudian bisa didelivery kepada masyarakat, dan produk itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan catatan ini yang nggak dimiliki oleh bank konvensional. Catatannya adalah setiap produk, setiap layanan memiliki akad, syarat dan rukun yang berbeda. Nah, di situ mengakibatkan punya konsekuensi yang berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional kalau kita bicara penyaluran dana masyarakat hanya ada satu, namanya kredit. Ya, kredit adalah utang. Utang apa? Utang uang. Jadi komoditinya hanya satu, uang. Nah, masyarakat ini belum pada tahu bahwa kredit, mau kredit KPR, kredit mobil, motor, apapun modal kerja, itu sebenarnya utang uang. Utang uang, kembali uang dengan tambahan bunga. Sementara di syariah itu diharamkan, itu riba, karena uang bukan komoditi, gitu. Jadi transaksi apa yang kemudian akan dilakukan oleh bank syariah itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Ketika mau beli rumah, maka transaksi yang pas apa? Murabahah, istisna, atau musyarakah mutanakisah, tergantung dari kemampuan daripada nasabah. Dan itu punya konsekuensi berbeda ketika nasabah ingin misalnya pembiayaan untuk umroh misalnya, itu berbeda. Akadnya apa? Ijaroh, gitu. Atau mau modal kerja dengan pola joint financing menggunakan musyarakah mudharabah, berbeda lagi. Aspek teknis, aspek hukum berbeda. Tapi kalau kredit sama saja. Iya kan? Sebenarnya nggak perlu bank orang mau kredit. Orang utang piutang asal ada bunganya itu sudah kredit. Gitu. Tapi kalau di syariah bukan persoalan. Yang inti adalah akad. Akad itu penting karena akad itu akan membedakan syarat, rukun, dan kewajiban para pihak. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Di sesi pertama, di pertanyaan terakhir,
saya melihat ada visi yang besar, terutama di tingkat asosiasi, terutama Bank Syariah di Indonesia, termasuk juga Pak Cahyo dalam ini tadi sudah memaparkan panjang sekali secara serius. Nah, artinya saya melihat Bapak punya motivasi untuk bisa membuat Bank Syariah ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yes. Namun kembali lagi, secara kompetitif, bank dari yang kita sebut tadi sebagai konvensional lebih porsinya mendominasi. Ya. Ya, gimana Bapak menghadapi situasi kompetisi ini? Misalkan gitu ya. Iya. Tadi minimnya media, yuk kita bikin media-media yang terkait sosialisasi tentang Bank Syariah. Gitu. Tadi Bapak sudah nyampein, kita juga punya loh gitu ya. Hal-hal kayak gitu mungkin akan mengurangi mindset buruk atau informasi yang buruk terkait Bank Syariah, apalagi disampaikan oleh perorangan. Nah, gimana Pak visi Bapak ke depan untuk Bank Syariah? Saya tetap pada keyakinan bahwa Bank Syariah itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya untuk orang Muslim, tapi untuk seluruh umat gitu. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana masyarakat jadi tahu, kemudian masyarakat menggunakan, dan akhirnya masyarakat bisa merasakan dengan baik dan berulang gitu. Jadi ini mirip dengan budaya kita mulai dari sebuah aktivitas yang berulang-ulang, jadi kebiasaan. Setelah itu muncullah sampai ke arah budaya lah, dan itu tidak mudah. Sama halnya, mohon maaf, kalau kita misalnya biasakan anak kita bangun pagi saja, kalau nggak dibiasakan ya bangunnya siang, ya kan? Sholat subuh jam berapa? Jam 6, kan? Sholat subuh itu sekarang jam 5 kurang seperempat. Tapi karena tidak terbiasa bangun jam 4:30 atau jam 4, maka bangunnya jam 6. Tapi bisa nggak anak itu kemudian dijadikan dibiasa atau ya, kemudian dia berubah jadi bangunnya sebelum sholat subuh? Itu sangat bisa, asal ada kemauan. Ada kemauan baik yang menginginkan perubahan itu maupun yang akan dirubah. Artinya apa? Bank Syariah menginginkan ada perubahan lebih baik, tapi masyarakat harus juga sama, mau menerima perubahan itu. Gitu, ya kan? Karena pasti akan ada perbedaan. Sama tadi, anak yang bangun jam 6 dengan jam 4 itu akan beda. Iya. Mau nggak orang mau berubah jadi bangun jam 6 jadi jam 4? Kalau mau, insya Allah bisa. Amin. Nah, kalau masyarakat mau Bank Syariah ini menjadi maju, iya, ayo kita coba mulai untuk membiasakan bertransaksi dengan Bank Syariah dengan segala kekurangannya. Misalnya untuk saat ini, jangan hanya menonton. Kalau ada yang kurang dari Bank Syariah, nggak apa-apa, silakan dikritik. Jangan kemudian seperti bom waktu ya, silakan kecil-kecil dikritik, karena sekali lagi ini buatan manusia, ininya banknya itu buatan manusia, dijalankan oleh manusia, yang mana juga pasti banyak kekurangan, gitu. Jadi itu welcome saja lah kalau kita, gitu kan. Artinya yang tadi saya tangkap bahwa sekecil apapun ya kendala yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah, tentu terus-menerus secara bertahap akan coba diselesaikan. Ya, insyaallah. Peningkatan layanan tadi. Ya, betul. Baik teman-teman, panjang sekali perbincangan kita di sesi pertama tadi. Di kesempatan kedua nanti kita masih berbicara dengan Pak Cahyo Kartiko. Namun untuk sedikit perbedaan obrolan kita, nanti kita arahkan kepada lingkup yang lebih sehari-hari Pak. Terutama yang kaitannya dengan keuangan di level masyarakat menengah ke bawah. Lebih khusus di industri kecil menengah gitu Pak. Baik teman-teman, tetaplah di Binara TV Podcast. Tapi memang mindsetnya hanya memberi utangan, setelah itu nungguin angsuran, itu yang kemudian terjebak pada situasi bank ini akhirnya hanya menjadi istilahnya debitur dan kreditur.